Banyak orang mengenal nama Yesus, tapi siapa sebenarnya dia? Apakah dia cuma manusia biasa, nabi, atau sungguh-sungguh Tuhan? Benarkah Yesus hanyalah manusia biasa, atau dia benar-benar Allah yang turun ke dunia? Kalau Yesus manusia, kenapa dia disembah? Tapi kalau dia Allah, kenapa dia bisa mati? Begitu banyak pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kita. Mari kita simak dengan tuntas penjelasan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Shalom. Saudara-saudara, kita masih akan membaca firman Tuhan dari surat Ibrani, pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 3, kemudian kita sambung dengan ayat 8 dan 9. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu dari iman Kristen yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar iman kita, bahkan di kalangan iman kita sendiri, adalah tentang rahasia Tuhan sendiri, misteri ilahi yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Yesus memberikan amanat agungnya, Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, segala bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itu misteri pertama. Misteri yang kedua adalah tentang Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bagaimana kita menjelaskan rahasia firman Tuhan ini? Pada masa Perjanjian Lama, rahasia ini belum disingkapkan. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai penyingkapan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Demikian Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Ini disebut rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Di Perjanjian Lama, saudara-saudara, itu hanya implisit. Tadi pagi saya membahas ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang secara tersirat mengungkapkan tentang rahasia Allah Tritunggal. Tadi kita sudah membahas Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di mana di sana disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim. Lalu ruah Elohim merakefet alfenehamayim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah menyalurkan kehidupan dari dirinya sendiri sehingga alam semesta yang belum terbentuk, yang gelap gulita, kosong,
kegelapan menutupi samudra raya itu, dari chaos, dari kekacauan tanpa bentuk, tohu wabohu, menjadi kosmos yang teratur. Bumi, planet bergerak pada orbitnya masing-masing, matahari menjadi penerang di waktu siang, bulan bintang di waktu malam, itu semua tidak pernah tabrakan, teratur. Karena apa? Karena roh Allah yang menyalurkan kehidupan dalam alam semesta. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya dan roh-Nya. Firman Allah itulah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kemudian turun ke dunia menjadi manusia. Dan nama kemanusiaan Sang Firman yang turun ke dunia itu Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada ini telah menjadi manusia. Firman itu kekal, sebelumnya dia sudah ada, sebelum ciptaan ada ini sudah ada, sebagai firman Allah. Nah, firman di sini artinya bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan verbal. Apa bedanya Yesus sebagai firman Allah dan Alkitab sebagai firman Allah? Alkitab sebagai firman Allah itu disebut sebagai firman-firman Allah. Sakra Scriptura, firman-firman suci. Itu merupakan catatan-catatan yang digerakkan oleh ilham Roh Kudus dari para saksi dan pelayan firman yang mencatat peristiwa firman yang menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia, itu Yesus. Dicatat kemudian Alkitab. Jadi Yesus itu firman yang hidup, Alkitab itu firman yang tertulis. Nah, makanya kata firman dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, dalam bahasa Yunani, itu adalah logos. Logos itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga logikos, logik, pikiran. Hikmat Allah itu logos. Dengan logosnya, dengan sabdanya, dengan firmannya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kemudian dahulu gereja menghadapi ajaran sesat yang namanya Arius. Lah ajaran ini sekarang dilanjutkan oleh saksi-saksi Yehova. Mengatakan begini, ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Nah, kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Sebab apa yang disebut anak di situ bukan anak beranak secara fisik. Primitif sekali, masa Tuhan punya anak beranak secara fisik, terus bidannya siapa? Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi yang disebut anak tunggal Bapa itu firman Allah. Nah, firman Allah itu yang menciptakan dari awal, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dan oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Roh, itu nafas dari mulutnya itu bahasanya roh dari mulutnya segala bala tentara. Jadi perjanjian lama itu sudah implisit berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu orang sering bertanya, bagaimana mengumpamakan? Istilah ini paling sederhana. Sebelumnya itu saya tunjukkan dulu. Istilah Bapa itu bukan berarti jenis kelamin. Istilah Bapa itu artinya kedaulatan Allah, eksistensi Allah yang berdaulat, berdiri sendiri, maha kuasa,
itulah disebut Bapa. Kenapa kok nggak disebut Ibu? Karena budaya Timur Tengah yang Alkitab ditulis, otoritas itu disimbolkan dengan Bapa. Orang boleh menolak, tapi bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab tidak bisa bohong. Karena apa? Oh, Allah itu bukan Bapa, orang Kristen Tuhannya masa disebut Bapa. Tapi kalau berdoa Allahumma anta salam. Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Baik Islam, Kristen di dunia Arab menyebutnya ya Allah. Lah kok di Jawa Kristennya Allah? Karena orang iso ngomong Gusti Allah, tapi Gusti Allah. Ya kan? Itu hanya soal lidah aja. Lidah kita kalau di Timur Tengah ngomongnya ya Allah, sama aja. Kristen, Yahudi, Islam ya menyebutnya Allah, Allahumma. Makanya kalau di gereja itu ada lagu misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian. Kasihanilah kami. Itu namanya Trisagion. Itu lagu-lagu di Mesir, di Libanon, di Syria, di Bethlehem. Lagunya namanya Trisagion. Itu kudus, kudus, kudus artinya. Ya. Jadi Bapa itu artinya bukan jenis kelamin laki-laki. Tuhan itu beyond gender. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tuhan itu beyond bukan hanya gender, beyond segala sesuatu. Nah makanya kalau kita berdoa pun orang mengatakan anta, padahal anta itu engkau laki-laki. Kenapa bukan anti, engkau perempuan? Kalau kita ngomong dia, ya dia laki-laki. Kul huwallahu ahad. Huwa, itu dia laki-laki. Kalau dia perempuan, hiya. Apa artinya? Saudara muslim kita mengakui Tuhan itu laki-laki kan juga tidak. Nah itu Bapa. Anak atau putra itu artinya bukan Tuhan itu beranak secara fisik, tidak. Artinya kata kiasan untuk firman Allah yang kekal, yang menyatakan diri dalam kasihnya kepada manusia, sehingga diumpamakan hubungan Bapa dan anak. Maka Yesus itu disebut anak Allah. Bukan berarti Tuhan itu beranak. Yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Sumber hidup yang ada dalam diri Allah. Itulah Roh Kudus. Tadi pagi saya sampaikan. Perumpamaannya seperti manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu kan satu, bukan tiga. Coba kalau manusia tanpa roh ya almarhum. Benar apa tidak? Kira-kira kalau roh Allah ada di mana? 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Di sana diumpamakan seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia. Begitu pula roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Berarti roh Allah itu ada dalam diri Allah. Ada dalam diri Sang Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26 disebutkan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Bapa itu sumber keilahian, Roh Kudus itu ada dalam diri Bapa, begitu pula Yesus sebagai firman. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu pasti bukan kemanusiaan Yesus. Kan kita percaya Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Apakah Allah bisa dilihat? Nggak bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti Allah dalam kekudusannya yang kekal tidak bisa dilihat. Karena apa? Alkitab katakan dia bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Maka Allah tidak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah kata menyatakannya itu bahasa aslinya exegesato. Ex itu
Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak dikenal, Tuhan yang tan keno kino yang ngopo tidak bisa diumpamakan seperti apa, menjadi dimengerti karena firman-Nya yang menyatakan diri dan akhirnya turun menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa melihat firman-Nya Sang Bapa, dia melihat yang punya firman. Nah itulah istilah anak Allah. Jadi Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah, keluarnya lahirnya dari Allah yang disebut Sang Bapa. Lah apa ada orang lahir dari Bapa? Engkaulah anakku, hari ini aku memperanakan engkau, kata Alkitab. Apa ya ada orang diperanakkan dari Bapa? Semua orang diperanakkan dari ibu. Gak ada orang diperanakkan dari bapak. Karena artinya apa? Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu turun ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam turunnya ke dunia sebagai manusia, Yesus kemanusiaannya diperanakkan oleh ibu tanpa bapak. Nah itu kemanusiaannya. Jadi keilahiannya, firman itu diperanakkan dari Bapa itu artinya bukan Tuhan itu beranak. Tapi kata kiasan, Tuhan menyatakan diri lewat firman-Nya. Maka dikatakan tanpa ibu sebelum segala masa. Karena apa? Apa yang Tuhan kehendaki itu bisa jadi. Jadi maka jadilah. Kalau Tuhan mau menyatakan diri sebagai manusia, apa sulitnya? Maka firman menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya lahir dari ibu tanpa campur tangan laki-laki. Langsung dari Roh Kudus. Seperti dulu Roh Kudus menghidupi ciptaan. Sehingga bumi, langit, planet-planet bergerak pada orbitkan masing-masing tanpa tabrakan. Manusia menjadi keteraturan, yaitu kosmos. Itu contoh, rambut bisa panjang, tapi kenapa hidung kita berhenti sampai di sini? Kalau tidak ada hukum yang Tuhan ciptakan, itu kacau balau alam semesta itu. Itulah yang namanya kosmos. Saudara-saudara, nah dengan demikian keteraturan itu tidak mungkin kebetulan itu diciptakan oleh Tuhan. Maka kalau Saksi Yehova bertanya, firman Allah itu diciptakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lu kok firman Allah, Pak? Lah kamu pikir kalau pikiranmu apa enggak sama dengan kamu sendiri? Kalau rohmu apa beda dengan kamu sendiri? Kalau kami menyembah siapa? Kata Saksi Yehova. Kami menyembah Allah, atau menyembah firman-Nya, atau menyembah rohnya? Pertanyaanmu ini lahir karena batukmu panas. Orang tidak bisa mengatakan kepada saya, Pak Bambang, saya hormat pada Anda, saya respect sama Anda. Tapi tidak termasuk pikiran Bapak lu ya. Tapi tidak termasuk roh Bapak lu, tak keplak gue ngawur ya. Kamu kalau respect dengan saya satu paket, saya, pikiran saya dan roh saya. Tidak bisa saya dipisahkan dari pikiran saya, tidak bisa saya dipisahkan dari roh saya. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Nah kami menyembah siapa? Ya menyembah Allah, termasuk firman-Nya dan rohnya. Anda pikir bisa Allah terpisah dengan firman-Nya? Ada waktu firman Allah tidak ada, katanya penyesat Arius itu. Yang kemudian gereja seluruh dunia kumpul. Dari Yerusalem, Antioquia, Roma, Konstantinopel, Alexandria. Waktu itu saya katakan, gereja belum pecah-pecah. Belum terjadi perpecahan Katolik sama Ortodok, Protestan dengan Katolik, semua masih satu. Kumpul di kota Nikea. Tahun 325 menyatakan Arius itu sesat. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Tapi karena kita tidak paham sejarahnya, ya, kita baca Alkitab langsung zaman Luther. Kita baca Alkitab langsung zaman berdirinya gereja Bethel, gereja Pentakosta. Akibatnya 19 abad, 20 abad kosong.
Lah kekosongan itu dimanfaatkan oleh demit, oleh setan untuk ngaco balau. Maka dikatakan Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325 karena kita tidak tahu sejarahnya, bingung. Padahal tahun 325 itu bukan, gak ada Tuhan dilantik itu. Menegaskan ajaran yang sudah berabad-abad sejak zaman para rasul. Ditegaskan. Mula-mula Arius dipanggil sama pemimpin gerejanya. Di timur namanya Patriark. Hei Arius, sudah benar kamu mengajar itu. Wah, dia ngotot, tidak bisa. Pokoknya Yesus diciptakan. Loh, yang kamu maksud Yesus diciptakan itu kemanusiaannya, apa keilahiannya sebagai firman? Dua-duanya kira-kira seperti itu. Nah kalau firman diciptakan, terus yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah. Nah Allah menciptakan caranya bagaimana? Berfirman, lo katanya firman diciptakan. Gitu loh kira-kira, simple kan? Sederhana sebetulnya. Maka kemudian siapa yang mengatakan ada waktu firman Allah atau anak Allah pernah tidak ada, atau mereka yang mengatakan sebelum dia lahir dia tidak ada, dinyatakan anatema, sesat. Itu tahun 325. Bukan menciptakan ajaran baru, menegaskan ajaran baru. Lalu perkembangan kemudian orang menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu triados atau trinitas. Kan kata trinitas tidak ada dalam Alkitab, Pak. Kebanyakan yang tanya begitu saudara-saudara muslim, termasuk yang sering muncul di YouTube itu. Tidak ada kata Trinitas dalam Alkitab. Ya sama lah. Tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Jangan lupa. Agama orang lain diurusi dia lupa kalau judul agamanya juga, tema agamanya tidak ada dalam Quran. Nggak ada kata tauhid. Tauhid itu monoteisme. Tapi kan ajarannya ada. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu betul ajarannya ada. Tritunggal juga ada. Hanya judul kamu masalahkan, isinya gagal paham. Jadi judulnya yang dimasalahkan, bukan isinya, tapi isinya dia tidak paham. Memang betul kata Tritunggal itu muncul kira-kira tahun 150-an. Nah, kita orang Kristen harus jujur mengatakan, oleh siapa yang pertama kali mengucapkan kata itu? Seorang bapak gereja, namanya Theophilus dari Antioquia. Nah, dia mengatakan begini, tes triados, Tritunggal itu, to theo, keto logo auto, ketesipias auto. Tritunggal itu Allah, firman-Nya, dan roh kebijaksanaannya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Belum disebut satunya dalam apa, tiganya dalam apa itu nanti. Yang penting pokoknya Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu loh. Kemudian dibawa ke barat, jadi timur dulu. Dibawa ke barat oleh orang namanya Tertullian. Lalu menyebut Trinitas itu una substantia tres persona. Satu substansi dalam tiga pribadi. Itu baru muncul setelah dari timur. Makanya seluruh ajaran gereja ketika menghadapi bidat-bidat itu semuanya diadakan, diselenggarakan di wilayah timur. Nikea tempatnya di Turki, di timur. Konstantinopel sekarang Istanbul itu juga di timur. Efesus itu salah satu dari 7 jemaat kitab Wahyu juga di timur, semuanya di timur. Tapi sayangnya yang gereja timur itu jarang dikenal orang, karena kekristenan yang datang ke Indonesia datangnya dari barat. Ya itu tidak salah, tapi jangan sampai warisan kita yang mula-mula itu hilang. Kalau hilang, nanti demit yang tidak pernah ngurus sertifikat langsung di HI rumah kosong itu. Karena rumah kita sering kosong, kita tidak tahu sejarah kita, maka setan masuk ke situ, lalu mengadu domba. Ya,
lalu mencerca, menghina, dan kita yang dihina supaya minder, begitu minder meninggalkan Kristus. Maka saya sampaikan ketika saya ceramah di gereja di mana-mana, waduh Pak Bambang, sulit. Kalau sulit, bagian ini ra usah kok rungokne, wis pasti munggah swarga. Nanti kesimpulannya kamu dengar. Yang artinya kesimpulan itu dari semuanya. Yang ditangkap Tritunggal itu satu Allah. Seperti satunya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sudah cukup itu. Tapi nanti kalau ditanya lebih detail, yang di tengah-tengah itu disetel ulang. Tapi kalau sekarang belum bisa paham, pokoknya munggah swarga. Gitu, paham ya? Tapi bagaimanapun juga namanya iman itu dijelaskan. Makanya setelah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Nah bagaimana kalau kita sudah membaptis tidak bisa mengajar? Tidak bisa mengajar, lari orangnya. Wah ternyata saya nggak benar. Ternyata ajaran gereja itu keliru. Padahal yang keliru pikirannya dia. Ajaran iman Kristen tidak masuk akal. Padahal yang terjadi bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk di akalnya. Makanya kalau belum masuk di akal kita, percaya wis pokoknya munggah swarga. Nanti kesimpulannya diterima gitu loh. Jadi itu metodologinya begitu, karena tidak mungkin orang itu akan diharapkan paham semuanya seketika, tidak mungkin. Semua orang memiliki bagiannya masing-masing. Nah, saudara-saudara itu ya. Jadi perjanjian lama sudah implisit tersirat bicara tentang Tritunggal. Contoh yang lain, Tritunggal dalam konsep penciptaan jelas. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur 33 ayat 6. Lalu Tritunggal dalam penyembahan. Tadi saya bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa. Kodes, kodes, kodes Adonai Sefaot. Di kitab Nabi Yesaya. Tapi juga berkat Harun, coba Anda baca. Berkat Harun itu disebutkan dalam kitab Taurat, yaitu kitab bilangan. Berkat Harun itu secara implisit sebetulnya sudah bicara tentang Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu hanya kata Tuhan saja. Aktivitasnya memberkati engkau, melindungi engkau. Itu Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, yang pertama itu Tuhan belum menyatakan diri, tapi hanya memberkati. Gimana cara memberkatinya? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan yang kekal, Tuhan yang bertakhta di surga. Bagaimana kita bisa lihat? Alkitab mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana kita bisa akhirnya melihat? Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa yang menyatakannya, yang membuat Allah dalam misterinya yang kekal tersingkapkan ibarat matahari, bisa kita lihat karena ada sinarnya. Benar apa tidak? Maka dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Maka di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Perhatikan, untuk Yesus Kristus disebut kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Untuk Allah disebut kasih Allah. Dan untuk Roh Kudus disebut persekutuan Roh Kudus. Makanya bilangan pasal 6 ayat 26 sekarang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Menghadapkan wajahnya kepadamu artinya Tuhan lebih dekat lagi ada. Bukan hanya di antara kita, tapi di dalam kita. Kita bisa membaca misalnya Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu, Roh Kudus itu bersaksi bersama roh kita. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita bersaksi
bahwa kita anak-anak Allah. Jadi ketika kita menyebut Tuhan saja, itu hanya Tuhan dalam kekekalannya, Tuhan dalam transendensinya, Tuhan yang kata orang Jawa, adoh tanpa wangenan. Ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, teman saya Buddha tanya, surga itu alamatnya mana? Iya toh? Artinya apa? Artinya memang surga itu sesuatu yang transenden, yang di atas kita. Tapi Tuhan bukan hanya di atas kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan yang berada di antara kita, Tuhan yang jauh menjadi dekat, menjadi sahabat kita, menjadi satu komunitas persekutuan keluarga Allah bagi kita. Maka Tuhan yang jauh menjadi dekat. Itulah sebabnya dikatakan anak Allah atau Yesus di antara kita, Bapa di atas kita, Yesus di antara kita, Roh Kudus di dalam kita. Maka roh itu bersama roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, terus aktivitasnya. Kalau Tuhan menyinari wajah kita dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan Yesus, apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus memberikan, menyalurkan damai sejahtera Yesus, makanya dan memberi engkau damai sejahtera. Clear? Dalam penciptaan, dalam penyembahan, ya, termasuk dalam berkat Harun, implisit dikatakan Tuhan, sinarnya Tuhan, sehingga seperti matahari bisa kita lihat karena sinarnya. Dan ketika Roh Kudus mendekat, masuk ke dalam diri kita, kita rasakan hadiratnya. Seperti matahari, kita bisa melihat matahari karena ada sinarnya. Tapi kita bisa merasakan matahari karena panas dan hangatnya. Amin, saudara-saudara. Inilah misteri pertama yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Atau Allah Tritunggal yang Maha Esa. Lalu yang kedua, firman itu menjadi manusia. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak lain adalah Allah yang Esa. Makanya kalau orang-orang Kristen di Lebanon, di negara Arab, itu kalau berdoa dengan Bismil Ab Walibni Warahil Kudus Al-Ilahil Wahid. Tadi Bu Sapa berdoa begitu. Artinya demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Allah yang Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika firman menjadi manusia, kita akan lihat Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu nama dari anak laki-laki. Firman yang turun ke dunia, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, itu namanya Yesus. Karena apa dinamakan Yesus? Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Maka dengan demikian kita bisa melihat rahasia ini. Kristus itu sepenuhnya Allah, tetapi juga sekaligus sepenuhnya manusia. Ini juga bukan karangan Konsili Nikea, bukan karangan gereja. Alkitab sudah mengatakan itu. Misalnya tadi kita membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, tentang firman, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap
untuk seterusnya dan selamanya. Kis'aka Elohim ulam fa'ed. Jadi kis'aka Elohim, takhtamu ya Allah. Berarti jelas tentang anak itu disebut ya Allah. Inilah Kristus sepenuhnya Allah. Lalu ayat 9. Engkau mencintai keadilan. Ketika turun menjadi manusia, kemanusiaan Yesus itu berbuat adil, maka engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, karena dia memberikan contoh kepada kita. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi dalam kemanusiaannya, Yesus telah memberi contoh berbuat baik, mencintai keadilan, membenci kefasikan. Karena itu Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya punya Allah. Amin. Tapi Yesus dalam keilahiannya, ya Allah. Jadi di sini ada dua kodrat, dua natur. Yesus sepenuhnya Allah sebagai firman Allah. Yesus yang sepenuhnya Allah itu tidak kelihatan, karena Allah, firman dan rohnya tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat apanya? Yang kita lihat fenomena kehadirannya. Misalnya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jangan lupa, bukan berarti burung merpati adalah Roh Kudus. Sebab kalau setiap ada burung merpati Anda sebut itu Roh Kudus, itu bahaya sekali. Karena ada Roh Kudus goreng. Itu simbol kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus juga muncul dalam bentuk lidah-lidah api yang memasuki kepala para murid. Karena untuk menuliskan perjanjian baru sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia pasal 31. Aku akan menuliskan Tauratku ke dalam batin mereka. Maka para rasul ketika mendapatkan pencurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid. Itu mengingatkan apa? Ketika jari Tuhan menuliskan 10 hukum itu di loh batu di tangan kanan dan kiri Musa. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Kalau dulu Allah menuliskan hukumnya di loh batu, Yeremia menubuatkan aku akan menuliskan Taurat ke dalam batin mereka. Maka masuk kepala murid-murid itu dalam bentuk lidah-lidah api. Tapi tidak berarti kalau ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah. Benar apa tidak? Maka Tritunggal, itu ada Tritunggal dalam hakikat Allah yang tidak kelihatan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kekekalan yang tidak kelihatan. Tapi ada Tritunggal dalam karya Tuhan yang kelihatan. Misalnya ketika Yesus dibaptis. Jangan kaburkan antara dua konsep ini. Yesus dibaptis. Yesus diselamkan di sungai Yordan lalu keluar dari air. Ya kan? Burung merpati yang tidak lain wujud dari teofani, penampakan Roh Suci di atasnya. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Bukan Roh Kudus itu adalah burung merpati. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Karena di tempat lain Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Lalu suara Allah di surga. Engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Loh, ini kan ada 3 yang terpisah, Pak. Ini kan ada yang 3 yang terpisah. Yang tampak terpisah itu teofani Allah. Tapi Allah yang esa tidak terpisah. Allah tetap satu. Yang terpisah itu teofaninya. Saya beri contoh ya. Saya, pikiran saya, dan roh saya. 1 apa 3? 1. Saya apa sama dengan pikiran saya? Apakah sama pikiran saya dengan roh saya?
Beda, karena itu bisa dikatakan ini pikiran, ini roh. Saya hidup dengan roh saya. Karena kalau roh saya tidak ada lagi pada saya almarhum. Saya dengan pikiran saya, kalau saya tanpa pikiran, saya sama dengan burung beo. Haleluya, haleluya, tapi disuruh tanya, what is the meaning of haleluya? Dia tidak bisa menjawab. Karena manusia itu adalah jiwa berpikir yang membedakan dengan binatang. Bahwa wujud saya, bentuk tubuh saya, ya, bersama dengan jiwa berpikir saya dan roh saya bisa dibedakan. Makanya Bapa jelas bukan putra. Bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu rohnya Allah, sumber hidup dalam diri Allah. Sedangkan putra itu firman-Nya Allah, kebijaksanaannya Allah. Kebijakan roh itu kan beda satu sama lain. Tapi roh dan pikiran Allah, roh dan firman Allah satu di dalam diri Allah. Seperti pikiran saya satu dengan roh saya di dalam diri saya. Lalu orang nonton YouTube, ya kan, atau nonton Pijar TV. Saya sering diwawancarai di sana. Orang belum kenal sama saya, saudaramu datang dari Jakarta. Lagi nonton apa, Pak? Lagi mendengarkan khotbahnya Pak Bambang di Ambulu misalnya. Live streaming. Mana itu Pak Bambang yang pakai baju batik warna hitam? Apakah itu benar? Benar. Ya toh? Tapi itu bukan hakikat saya. Itu adalah pernyataan diri saya, penjelmaan diri saya lewat teknologi. Bahkan lewat benda kecil ini. Sudah bisa menyaksikan kehadiran saya di lebih dari 1 juta tempat yang berbeda. Karena pada saat ini mungkin saudara kita yang di Australia, yang di Amerika menyaksikan ceramah saya. Oh itu Pak Bambang ya, clear sekarang saya baru ngerti tentang Tritunggal. Tapi tiba-tiba ada gempa bumi. HP-mu jatuh dan rusak. Apakah pikiran saya juga ikut rusak? Itu penjelmaan pikiran saya. Maka ketika firman Allah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia mati, apakah firman Allah bisa mati? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesus. Nah kita lihat sekarang. Dalam wujud kemanusiaannya, itu yang sering orang bingung. Jadi yang menciptakan dunia siapa Pak? Allah atau Tuhan? Allah yang menciptakan dunia ini bersama firman-Nya dan rohnya. Atau Tuhan? Tuhan gak bisa mencipta, Tuhan itu gelar. Ya toh? Tuhan itu gelar, Tuhan itu adalah gelar bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam, jabatannya Tuhan. Jabatan tidak bisa mencipta. Lord itu bisa Lord Charles, bisa Lord God, tergantung Lord siapa. Jadi Tuhan itu gelar. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu gelar. Allah itu hakikat. Sang pencipta alam semesta ini. Maka kalau kita mengatakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Apa artinya Yesus adalah Allah? Sebagai firman Allah, Yesus adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu Yesus sebagai Tuhan, ketika firman itu menjadi manusia, diberi gelar Tuhan. Itu pun bukan karangannya gereja, karangannya orang Kristen. Itu nubuat Raja Daud dalam Mazmur 110 ayat 1. Firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku itu Lord, my Lord. Tuanku itu Adonai. Yang berfirman Yahweh, Yehova. Kalau abad pertengahan orang menyebut begitu, artinya apa? Allah sang pencipta berfirman kepada Mesiasnya,
kepada Kristusnya yang gelarnya My Lord, Adonai, Gusti. Duduklah kamu di sebelah kananku yang tadi pagi sudah saya jelaskan. Itu konteksnya seperti itu, saudara-saudara. Lalu dalam keadaannya sebagai manusia, kita bisa membaca misalnya ya, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9. Disebutkan di sana bahwa untuk waktu yang singkat Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Padahal pada ayat-ayat sebelumnya jelas dikatakan, kepada malaikat-malaikat tidak pernah diucapkan tahtamu ya Allah. Hanya Yesus yang dikatakan ya Allah. Tetapi kenapa di sini dikatakan untuk waktu yang singkat? Kapan waktu yang singkat itu? Ketika firman menjadi manusia. Kita lihat lagi. Yohanes pasal 14 ayat 28. Ini ayat-ayat yang sering diperkosa oleh saksi Yehova. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini dalam kemanusiaannya. Loh kok pergi kepada Bapa? Ini, Yesus bangkit di antara orang mati kan? Yang bangkit itu rohnya saja atau tubuh dan rohnya? Tubuh dan rohnya. Ajaran sesat saksi Yehova itu yang mengatakan Yesus bangkit sebagai makhluk roh. Katanya tidak tahu tubuhnya disimpan kemana. Atau rusak atau menguap katanya begitu. Nah, kita percaya dengan kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh itu saudara-saudara bisa disaksikan dalam Alkitab. Ketika para murid ketakutan. Karena orang Yahudi mengancam mereka. Mereka berada dalam ruangan yang tertutup. Tapi Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan mengucapkan Shalom alaikum, salam sejahtera bagimu. Lalu berkata pada Thomas, kamu jangan tidak percaya lagi. Tunjukkan jarimu pada bekas kayu salib itu, paku salib itu. Artinya apa? Loh, bekas salibnya bisa kelihatan. Identitas tubuhnya Yesus masih bisa ditandai, dikenal. Yesus tiba-tiba muncul ketika murid-murid sedang menangkap ikan di Danau Tiberias. Itu Tuhan. Masih bisa dikenal. Tapi ternyata tubuh itu yang disebut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, tubuh surgawi. Tubuh surgawi itu tidak bisa masuk angin. Tubuh surgawi tidak butuh fresh care, tidak butuh minyak kayu putih. Nanti saya bisa ketemu dengan saudara, ya. Dengan kebangkitan kita di antara orang mati nanti, kita bangkit bukan sekedar roh kita. Di zaman kebangkitan nanti, kita dibangkitkan, disatukan kembali dengan tubuh kita. Lalu kita ketemu sama orang-orang yang pernah kita kenal. Dulu kita pernah ketemu di Ambulu, makan sate kambing. Oh iya, masih ingat saya. Benar gak? Itu masih bisa kita kenal, maka di surga orang kenal dengan kita. Tapi tidak lagi makan-makan, tidak lagi ada hubungan seksual, itu semua perkara duniawi. Maka di surga tidak ada lagi orang kawin dan mengawinkan. Jadi jangan berharap saudara ketemu bidadari di surga. Bidadari itu ciptaannya dunia pewayangan. Saudara-saudara, itulah yang namanya kebangkitan. Jadi Yesus secara manusia dengan tubuh yang dibangkitkan, yaitu tubuh surgawi, datang kepada Allah Bapaknya. Maka disebut Bapa lebih besar daripada aku. Tapi Yesus sebagai firman Allah yang berada di dalam kemanusiaannya Yesus, bahkan ketika Yesus masih di dunia dengan tubuhnya yang untuk waktu yang singkat lebih rendah dari malaikat-malaikat, ya, itu nanti bisa kita kenali.
di surga nanti. Dia akan menjadi kepala gereja kita. Dia akan menjadi Tuhan kita. Maka dikatakan takhta Allah dan anak domba. Saudara-saudara, ajaran Kristen itu sebetulnya clear sebetulnya kalau kita paham. Robohkanlah bait Allah itu dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya, kan itu kan. Lalu orang Yahudi, 46 tahun kami membangun rumah ini, bagaimana engkau akan membangunnya selama 3 hari? Tapi yang dimaksudkan di situ kata Injil Yohanes, tubuhnya sendiri. Tubuh inilah yang dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita nanti akan menerima tubuh yang sama dengan Sang Kristus, yaitu tubuh yang dimuliakan. Tapi kita tidak bersatu dengan ketuhanannya, karena Tuhan tidak bisa bersatu dengan ciptaan. Bersatu dalam pengertian lebur. Kalau orang Jawa, jumbuing kawula Gusti, kita ndak. Kita hanya mengatakan manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu tidak jumbuh, manunggal itu tidak pamor. Manunggal, Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Karena kita tidak mungkin menyatu dengan wujud Allah yang kekal, maka kita menyatu dengan tubuh kemanusiaan Kristus yang dimuliakan. Caranya bagaimana? Caranya kita disiplin memakan tubuh dan darahnya saat perjamuan suci. Itu latihan kita agar kita semakin serupa dengan Dia. Jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar peringatan, tetapi benar-benar peringatan akan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Saudara-saudara, ini gambaran iman Kristen yang sebenarnya. Terakhir, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengisahkan salah seorang penginjil di tanah Jawa. Namanya Kiai Tunggul Wulung. Pernah dengar? Dia lahir sebagai seorang cicit dari Mangkunegoro pertama, alias yang bernama Pangeran Samber Nyowo. Nyowo aja disamber, apalagi lemper sama klepon. Bayangkan, samber nyowo. Nyowo itu disamber apalagi klepon. Makanya kalau ada suka klepon nggak ada salahnya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya kan, apalagi yang punya diabetes, jangan banyak-banyak. Tapi mengicipi 1-2 enggak apa-apa itu. Ya, isinya klepon biasanya 3 ya. Ya biasanya itu 3-3-nya dimakan enggak apa-apa. Tapi kalau malam hari enggak usah. Ini intermezzo ini. Pangeran Sambernyowo itu punya cicit. Namanya adalah Atmodirjo. Ya. Kemudian dia pada saat perang di Ponorogo, dia menjadi salah satu pejabat di wilayah luar keraton di wilayah timur, yaitu di wilayah Kediri. Namanya Demang. Demang itu jabatan di bawah bupati. Demang Atmodirjo. Nama mudanya Pangeran Tondo Kusumo. Nah, orang ini pendukung Pangeran Diponegoro. Tapi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda melakukan kebijakan politik. Wilayah-wilayah keraton Jawa di wilayah timur semua dikuasai Belanda dan tidak lagi tunduk pada keraton Jogja akibat perang itu, tapi di bawah residen. Lalu muncul yang pertama residen Kediri, yang akhirnya jadi Karesidenan Kediri. Itu ceritanya. Ketika residen itu kemudian sudah ditetapkan, maka era keraton habis, kita kalah. Demang Atmodirjo kemudian melarikan diri. Tapi visinya untuk memakmurkan rakyat Jawa masih tinggi. Karena akibat korban kultur stelsel atau tanam paksa. Semua dipaksa untuk nanam tebu. Sehingga kita defisit beras. Karena apa? Tebu untuk kepentingan pabrik gula. Sejak saat itu ada penyakit kencing manis di Jawa. Itu akibat ini, tanam paksa ini. Tanam paksa itu dampaknya kemana-mana. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu kan gelarnya
senopati ing ngalogo, panetep panotogomo kalifatulah ing tanah Jawi. Lah kok iso kalah? Ratu adil kok kalah? Tapi cita-cita besarnya bahwa akan mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat Jawa tidak pernah hilang dari pikiran Demang Atmodirejo ini. Kemudian dia melakukan perjuangannya dengan cara yang keliru. Keliru apa? Jadi maling Aguno. What is the meaning of maling Aguno? Maling Aguno itu Robin Hood van Java. Jadi dia mencuri, tapi hasil curiannya dijual, dibagikan kepada rakyat kecil yang kelaparan. Tapi lama-lama ketangkap juga. Waktu ketangkap, dia kemudian sedang mengadakan perjalanan ke Manado. Ditangkapnya di Surabaya. Waktu dia tangkap, dia bisa lolos. Lolosnya itu ke Gunung Kelut. Nah ini dia. Kenapa ke Gunung Kelut? Bukan tujuan lain-lain. Tujuannya dia mau, kalau orang Jawa menyebut itu maneges kersane Gusti Kang Moho Agung. Tuhan, kenapa cita-cita yang baik kalah? Kenapa cita-cita baik kalah dengan kejahatan Belanda yang menjajah bangsa kami? Saya mau cari Ratu Adil yang sebenarnya. Ternyata Ratu Adil tidak terpenuhi pada diri Diponegoro. Dia mencari Ratu Adil yang sebenarnya. Kenapa ke Gunung Kelut? Karena waktu itu belum ada KKR. Clear toh? Jadi Tuhan itu mengampuni apabila kita menjalani jalan spiritual yang memang tidak kita ketahui. Di Gunung Kelut itu dia mau naik, mau berdoa kepada Tuhan. Kalau orang Jawa menyebut maneges semedi kepada Tuhan. Sebelum dia naik, dia dicegah oleh seorang pertapa perempuan. Namanya Endang Sampurnawati. Tuhan mau kemana? Ini wilayah saya. Anda tidak boleh naik ke gunung ini. Apa hakmu melarang saya? Tuhan boleh naik apabila Tuhan bisa mengalahkan saya. Nah, zaman dulu kan seperti film Kopeng, macam-macam. Tapi mengalahkan itu dalam konteks apa? Dalam konteks adu ilmu. Lalu dia memberikan teka-teki spiritual. Ratu Adil rawuh mertamu. Tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Sinten menika? Jadi artinya raja penyelamat, Ratu Adil kan temanya tadi, datang bertamu. Tapi anehnya, tamu itu yang datang itu menyilakan si tuan rumah. Sebiting tanpa sangu, dia tidak sepeser pun membawa bekal. Siapa dia? Sebelum pertanyaanmu saya jawab juga pertanyaan saya. Wah kemiri tiba saiki, nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapa dia? Dua-duanya menjawab, Yesus Kristus. Lah kok bisa? Itu belum ketemu misionaris, belum ketemu pendeta GPDI. Kok bisa dia melakukan seperti itu? Karena Roh Kudus mengajar langsung. Roh Kudus mengajar, menyampaikan kepada seluruh kebenaran. Apalagi waktu itu, ya, kegiatan-kegiatan pekabaran Injil belum ada seperti sekarang. Bagaimana logikanya itu Yesus Kristus? Ratu Adil itu datang bertamu. Karena dia Ratu Adil. Tapi kenapa dia yang menyilakan si tuan rumah? Karena tuan rumah yang sebenarnya tamunya tadi. Dia datang kepada milik kepunyaannya, kata Alkitab. Namun milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Tidak menerima dia karena apa? Karena sebiting tanpa sangu. Karena dia datang tidak sebagai raja yang besar, raja dunia. Tapi datang dalam kemiskinan dan kepapaannya. Itulah Yesus Kristus. Lalu satunya, buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen dek wingi, so dipanen kemarin. Memang Yesus baru datang pada zaman akhir ini, seperti surat Ibrani tadi. Tapi pada zaman akhir ini, dia telah berbicara melalui anaknya sendiri. Ya kan? Kalau dulu lewat nabi-nabi, sekarang lewat anaknya sendiri.
Tapi apa sebelumnya Yesus tidak ada? Waktu saya ada seminar di salah satu gereja Toraja di Tanjung Selor, ada seorang bertanya kepada saya, Pak Bambang, kalau keselamatan hanya ada dalam Yesus, lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang sudah hadir sebelum adanya Yesus? Terus saya jawab, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Tapi sebelum kedatangannya ke dunia, dia ada sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri. Jadi yang datang ke dunia itu kemanusiaannya. Tiba saiki jatuhnya buah kemiri itu hari ini. Tapi iso dipanen dek wingi karena apa? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah eksis sebagai firman. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Keduanya naik, mencari kehendak Tuhan, akhirnya mendapatkan suara. Temuilah seorang hambaku. Ditunjukkan sebuah desa namanya Mojowarno. Di situ adalah pendeta Belanda yang namanya Menir Jelesma. Itulah yang akhirnya dia menjadi penginjil di Jawa. Dia keliling sampai ke Batavia sambil menyebarkan traktat, buku-buku rohani. Sampai kemudian dia kembali ke sana, dibaptis oleh Tuan Jelesma. Dan dari Kiai Tunggul Wulung ini dibaptis dengan nama Ibrahim. Nama baptisnya. Lalu Ibrahim itu Abraham. Setelah itu dia ganti membaptis Kiai Sadra. Dari Kiai Sadra berkembanglah kekristenan di Jawa. Saat itu kekristenan berkembang di daerah pantai selatan yang terkenal angker, atau di hutan-hutan Gung Liwang-Liwung, Jalmo Moro, Jalmo Mati. Tapi kekristenan eksis di situ karena apa? Pintu alam maut pun tidak bisa menguasainya. Saudara-saudara, eranya Tunggul Wulung sekarang masih berlaku. Karena janji Yesus, kamu akan mengusir setan, kamu akan menyembuhkan segala macam penyakit, sampai hari ini masih berlaku, karena Yesus tidak pernah berubah. Tidak pernah ada waktu Yesus tidak ada. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Terpujilah namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang di dunia ini mengenal nama Yesus. Nama yang sederhana, tapi membelah sejarah manusia menjadi dua, sebelum dan sesudah Kristus. Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya Yesus? Apakah ia hanya seorang nabi, guru moral yang bijak, atau lebih dari itu, Allah sendiri yang turun menjadi manusia? Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang menjadi dasar iman Kristen, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Kita mulai dari Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus disebut sebagai firman, Logos, sudah ada sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan. Dia bukan makhluk ciptaan, tapi pencipta itu sendiri. Kolose 1 ayat 16 berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi." Itu berarti Yesus bukan bagian dari ciptaan, ia adalah Sang Pencipta. Firman itu telah menjadi manusia, menit 5-7. Yohanes 1 ayat 14 melanjutkan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Inilah peristiwa inkarnasi saat Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Bayi yang lahir di Bethlehem itu bukan sekadar anak tukang kayu, melainkan Allah yang mengambil rupa manusia supaya bisa tinggal bersama kita. Filipi 2 ayat 6-8 menjelaskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak kehilangan keilahiannya, tetapi ia meninggalkan kemuliaannya supaya bisa dekat dengan manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Pertanyaannya, mengapa Tuhan perlu menjadi manusia? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena kasih. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Upah dosa adalah maut, dan hanya Allah yang kudus bisa membayar harga itu. Tapi Allah tidak mau manusia binasa, maka Ia turun sendiri ke dunia, mengambil rupa manusia, dan menanggung dosa kita di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya." Yesus datang bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menyelamatkan. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang di zaman Yesus mencoba memahami siapa Dia, namun perhatikan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Yesus mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5-7, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dan Yesus melakukannya. Yesus berkuasa atas alam. Ia menenangkan badai hanya dengan berkata, "Diam, tenanglah." Markus 4 ayat 39. Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus bangkit setelah 4 hari dikubur. Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yesus menerima penyembahan. Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Dan Yesus tidak menegur, karena Ia memang Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah puncak bukti keilahian. Tidak ada nabi, raja, atau guru manapun yang mampu mengalahkan maut. Dua natur yang bersatu dalam satu pribadi. Banyak orang mengenal nama Yesus, tapi siapa sebenarnya Dia? Apakah Dia cuma manusia biasa, nabi, atau sungguh-sungguh Tuhan? Benarkah Yesus hanyalah manusia biasa, atau Dia benar-benar Allah yang turun ke dunia? Kalau Yesus manusia, kenapa Dia disembah? Tapi kalau Dia Allah, kenapa Dia bisa mati? Begitu banyak pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kita. Mari kita simak dengan tuntas penjelasan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini.